Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa uminu ala wahyi arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, kaum dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih setia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kita juga patut bersyukur atas nikmat sehat yang masih dapat kita rasakan. Di saat inilah nikmat sehat baru betul-betul terasa mahal. Di saat kita lihat banyak orang mengalami sakit yang bahkan berujung kepada kematian. Semoga tetangga kita, saudara atau kerabat kita yang sedang diuji dengan sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang berkumpul di sini semoga selalu disehatkan oleh Allah dan diberi kemampuan oleh Allah untuk memanfaatkan nikmat sehat ini untuk ibadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekaliannya. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, sedang berada dimanapun, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu rabbakum haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadirin jamaah Jumat, kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ujian keimanan di bulan Syawal pasca ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini sungguh iman kita benar-benar diuji. Apakah dengan selesainya ibadah Ramadan kita semakin semangat dan bertambah imannya, ataukah semakin bermalas-malasan dan enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian kepada manusia, ujian Allah kepada manusia beriman diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata kami ini telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah menguji orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap orang yang mengatakan diri beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk membuktikan sejauh mana ketangguhan iman kita. Apakah iman kita itu benar-benar kokoh atau mudah rapuh, ataukah hanya sekedar ikut-ikutan saja? Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Jika iman kita lemah, ujian yang juga kecil. Setan yang mengganggu juga setan masih kelas-kelas teri. Tapi jika iman kita kuat, ujian dari Allah pun akan semakin besar, dan setan yang mengganggu kita pun sudah kelasnya kelas menteri. Ujian keimanan dapat diibaratkan seperti ujian di sebuah lembaga pendidikan sekolah. Soal ujian yang diberikan kepada siswa SD tentu berbeda dengan soal yang diberikan kepada siswa SMP. Soal ujian kepada siswa SMP akan berbeda dengan tingkat SMA dan SMK. Soal ujian siswa jenjang SMA atau SMK tentu juga berbeda dengan masuk perguruan tinggi. Begitu seterusnya. Semakin tinggi sekolah kita, semakin sulit ujian yang akan dihadapi. Dalam hidup semakin begitu juga. Semakin tinggi iman kita, akan semakin besar godaan untuk kita mempertahankan keimanan tersebut. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ujian Allah, secara garis besar ujian terdiri dari dua macam. Pertama, ujian dalam bentuk keburukan, bisyarri. Di antara bentuknya adalah musibah, bencana, kesempitan rezeki, terserang penyakit, dan lain sebagainya. Dikisahkan suatu ketika baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, ayun nasi asyaddu bala, siapakah manusia yang paling berat cobaannya ya Rasul? Baginda Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, dan kemudian yang semisalnya. Yang dimaksud ujian berat di sini adalah para sahabat, para tabi'in, para wali, para ulama. Mereka lah yang ujiannya berat. Seperti ujian yang menimpa sahabat Bilal bin Rabah. Ketika majikannya tahu Bilal bin Rabah masuk Islam, beliau disiksa, dicambuk berulang kali, tubuhnya dijemur di terik panas matahari. Namun Bilal bin Rabah tetap teguh imannya, dan lisannya tidak mencemooh Allah, dan lisannya tidak menggugat Allah. Lisannya tetap berucap ahad, ahad, ahad. Bagaimana dengan kita yang diuji dengan panas baru beberapa hari? Lisan kita sudah selalu mengeluh, kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian yang berupa keburukan atau sesuatu yang memberatkan, maka tujuannya tidak lain adalah untuk mengukur seberapa jauh tingkat kualitas ketakwaan seseorang hingga timbul kesabaran darinya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihi salam
ujian berbentuk musibah, sebagaimana dengan penyakit yang buruk. Begitu beratnya ujian yang diberikan Allah, sampai-sampai tidak ada sebesar lubang jarum pun di badannya yang selamat dari penyakit itu selain jantungnya. Nabi Ayub yang dulunya hartanya berlimpah, satu persatu hartanya habis, tidak tersisa sedikit pun untuk biaya pengobatannya. Nafkah keluarganya pun sudah tidak ada lagi. Tidak hanya sampai di situ, seluruh kerabatnya juga meninggalkannya. Tinggal ia dan istrinya yang setia menemani Nabi Ayub alaihi salam. Meski ujiannya luar biasa berat, beliau tetap bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub, ketika dia berdoa menyeru kepada Tuhannya, ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Kaulah adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Musibah yang menimpa Nabi Ayub ini berjalan selama 18 tahun dan Nabi Ayub berhasil dalam melewati ujiannya ini. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berhasil membuktikan ketangguhan imannya. Tidak sedikit pun ia menderita dan terbetik pada dirinya untuk meninggalkan imannya. Setelah imannya terbukti, Allah mengembalikan hartanya dan memberikan kesembuhannya kepada Ayub, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami pun memperkenankan seruan doa Nabi Ayub. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada di badannya. Kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan harta-hartanya sebagai suatu rahmat dari sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Kita harus belajar bahwa di balik musibah itu Allah akan mengganti dengan kenikmatan, keberlimpahan serta keimanan yang lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua adalah dalam bentuk kebaikan, khairan. Di antara ujian ini adalah diberikan kelapangan harta, diberikan badan yang sehat, diberikan kekuatan, diberikan jabatan, diberikan pengaruh. Allah menguji manusia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengukur sebesar apa rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika diberi harta, diberi kekuasaan, dia bertambah syukur, bertambah adil, bertambah tawadu, bertambah amanah, atau sebaliknya semakin menyeleweng, semakin berpoya-poya, semakin jumawa? Apakah manusia diberi kelapangan harta atau badan yang sehat semakin dekat ataukah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Pada umumnya ketika manusia diuji oleh Allah dengan kebaikan, kelapangan, banyak yang gagal, lupa dengan Allah. Namun sebaliknya, tidak sedikit orang yang dinyatakan oleh Allah berhasil dan lulus ujian ketika diberikan ujian berupa kesakitan dalam kesulitan hidup. Kita sekarang diberikan kelapangan di bulan Syawal ini, diberikan kesehatan, diberikan kebebasan. Mudah-mudahan kita tidak lalai dengan kembali bermaksiat. Kita selalu menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah Jumat ini, marilah kita memanfaatkan waktu dan nikmat kesehatan untuk mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak anak-anak kita ke masjid. Kita nafkahkan sebagian rezeki kita untuk membangun masjid. Kita ramaikan kegiatan
kegiatan keislaman, kemudian kita didik anak kita di sekolah-sekolah yang islami. Jangan sampai kita terlena dengan kelapangan waktu, jangan terlena dengan banyaknya harta, pangkat ataupun jabatan, karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita siapkan dan kuatkan kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan menjalankan ibadah, sabar menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Mudah-mudahan dengan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, kita dihindarkan dari bala, dari bencana, dari mara bahaya. Sebaliknya kita akan dimudahkan, akan diberikan ketenangan, dan akan diberikan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilna asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din waqtul man khazala al-muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal zalzala wal mihan wasu'al fitnah wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa min buladil muslimina 'ammah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.